Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Jumpa lagi dengan Pak Irwan pada pembelajaran kimia. Ada yang tidak masuk hari ini? Sudah siap untuk menerima pembelajaran kimia? Iya, kalau sudah siap, hari ini kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa kimia. Ada yang tahu apa saja contoh-contoh dari senyawa kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Ayo tunjuk jari, siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Ada garam, ada gula, ada air, dan masih banyak sekali contoh-contoh senyawa kimia yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk hari ini, kita akan mempelajari bagaimana cara kita dalam memberikan nama-nama untuk senyawa-senyawa tersebut. Ada berbagai macam aturan yang harus kita gunakan agar nanti pada saat penamaan senyawa kimia itu sesuai dengan rumus kimia yang ada. Sebelum memulai pembelajaran, kalian perlu tahu dulu standar kompetensi untuk pembelajaran tata nama senyawa kimia pada hari ini. Standar kompetensinya adalah mendeskripsikan hukum-hukum dasar kimia dan penerapannya dalam perhitungan kimia atau stoikiometri. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menuliskan nama-nama senyawa organik dan anorganik sederhana serta persamaan reaksinya. Kemudian, untuk materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tata nama senyawa dan rumus kimia senyawa. Oke, mari kita mulai dari penamaan senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua unsur, yaitu unsur logam dengan unsur non-logam atau unsur non-logam dengan unsur non-logam. Untuk penamaan senyawa biner yang terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam adalah tuliskan nama unsur logam tanpa modifikasi, diikuti dengan nama unsur non-logam dan ditambahkan akhiran ida. Contohnya, untuk senyawa dengan rumus kimia NaCl, maka namanya adalah natrium klorida. Untuk senyawa Li2O, namanya adalah litium oksida. Sedangkan untuk senyawa dengan rumus BaCl2, namanya adalah barium klorida. Kita lanjutkan dengan penamaan senyawa biner yang terdiri dari unsur logam dan non-logam apabila memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis. Aturannya adalah tuliskan nama unsur logam diikuti dengan besarnya bilangan oksidasi, ditulis dengan menggunakan angka Romawi di dalam tanda kurung, kemudian diikuti dengan nama unsur non-logam dan menambahkan akhiran ida. Contohnya, apabila unsur Cr memiliki bilangan oksidasi positif 2, kemudian membentuk senyawa CrO, maka nama senyawanya adalah kromium 2 oksida. Sedangkan untuk unsur Fe yang memiliki bilangan oksidasi positif 3, apabila membentuk senyawa FeF3, maka nama senyawanya adalah besi 3 fluorida. Selain menggunakan angka Romawi, ada aturan lain dalam penamaan
unsur logam dan unsur non-logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis, yaitu tuliskan nama unsur logam diakhiri dengan huruf O apabila bilangan oksidasinya kecil dan diakhiri dengan huruf I apabila bilangan oksidasinya besar, kemudian diikuti dengan nama unsur non-logam dan ditambahkan akhiran ida. Contohnya, apabila unsur Cu yang memiliki bilangan oksidasi positif 2 membentuk senyawa CuS, maka namanya adalah kuprosulfida. Sedangkan untuk Fe yang memiliki bilangan oksidasi positif 3 kemudian membentuk senyawa Fe2O3, maka nama senyawanya adalah ferrioksida. Sekarang mari kita lanjutkan pada tata nama senyawa biner yang terbentuk dari unsur non-logam dan unsur non-logam. Aturan tata nama senyawa biner yang terbentuk dari dua unsur non-logam. Yang pertama adalah jumlah unsur pertama dituliskan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama unsur non-logam yang pertama. Berikutnya, tuliskan jumlah unsur kedua, kemudian diikuti dengan nama unsur non-logam kedua, diberi akhiran ida. Perlu kalian ketahui bahwasanya jumlah unsur yang terdapat dalam tata nama senyawa biner untuk dua unsur non-logam biasanya dinyatakan dalam bahasa Yunani. Contohnya, angka 1 diberi nama mono, angka 2 diberi nama di, angka 3 diberi nama tri, 4 diberi nama tetra, dan seterusnya. Berikut ini adalah bagan tata nama senyawa biner yang terdiri dari dua unsur non-logam. Apabila unsur non-logam A bertemu dengan unsur non-logam B, maka mereka akan membentuk senyawa biner dengan rumus umum AX/BY. Perhatikan pada kolom A. Pada kolom AX, penamaannya dimulai dari jumlah unsur A dengan bahasa Yunani, yaitu 2 menjadi di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Kemudian diikuti dengan nama unsur A, lalu dilanjutkan pada kolom BY. Penamaannya akan dimulai dari jumlah unsur B. Untuk 1 dinamakan dengan mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Baru kemudian penamaan ini akan diakhiri dengan nama unsur B yang diberi dengan akhiran ida. Perlu diingat bahwa untuk jumlah unsur yang berada di depan, apabila jumlahnya hanya satu saja, maka tidak boleh disebutkan dengan kata mono. Mono hanya berlaku apabila dia merupakan jumlah unsur yang ada di belakang. Sebagai contoh, untuk senyawa kimia dengan rumus CO2, maka penamaannya adalah C yang hanya berjumlah 1, tidak disebutkan kata mononya, tapi langsung nama unsurnya, yaitu unsur karbon, diikuti dengan nama dari jumlah unsur kedua, 2 jadi di, kemudian diikuti dengan nama unsur kedua ditambah akhiran ida menjadi oksida. Sehingga untuk CO2 namanya adalah karbon dioksida. Sedangkan untuk senyawa dengan rumus kimia N2O3, penamaannya dimulai dari jumlah unsur N, di, diikuti dengan nama unsur N, nitrogen, lalu dilanjutkan dengan jumlah unsur O, 3 itu tri, kemudian diakhiri dengan nama unsur O, ditambah akhiran ida menjadi oksida. Sehingga nama dari senyawa N2O3 adalah
dinitrogen trioksida. Aturan tata nama yang berikutnya adalah untuk senyawa poliatomik. Pengertian dari senyawa poliatomik adalah senyawa yang dibentuk dari ion-ion poliatomik, di mana tiap ion poliatomik tergabung lebih dari 2 atom unsur yang biasanya membentuk ikatan kovalen. Dalam ion poliatomik, kita nanti akan mengenal ada nama kation untuk ion bermuatan positif dan anion untuk ion yang bermuatan negatif. Sebagai contoh, apabila kation NH4+ bertemu dengan anion Cl- ketika membentuk senyawa NH4Cl, maka namanya adalah amonium klorida. Sedangkan apabila ada kation Na+ bertemu dengan anion ClO2-, kemudian membentuk senyawa NaClO2, maka nama senyawanya adalah natrium klorid. Tata nama yang berikutnya adalah untuk senyawa asam. Pengertian dari senyawa asam adalah senyawa gabungan dari atom H dengan atom-atom non-logam lainnya. Biasanya, senyawa asam apabila dilarutkan ke dalam air, maka akan membentuk ion H+. Kemudian untuk cara penamaannya, gunakan awalan kata asam, lalu diikuti dengan nama pasangannya, dan diakhiri dengan kata ida. Contohnya, apabila ada asam dengan rumus HCl, maka namanya adalah asam klorida. Kemudian untuk asam dengan rumus HNO3, namanya adalah asam nitrat. Sedangkan untuk senyawa asam yang mempunyai rumus H2SO4, namanya adalah asam sulfat. Senyawa yang terakhir dalam materi ini adalah senyawa basa. Senyawa basa merupakan senyawa yang dapat menghasilkan ion OH- atau biasa disebut ion hidroksida apabila senyawa ini dilarutkan ke dalam air. Cara penamaan dari senyawa basa adalah menyebutkan nama unsur yang terikat dengan ion OH- dan diikuti dengan kata hidroksida. Contohnya adalah apabila ada senyawa kimia dengan rumus NH4OH, maka namanya adalah amonium hidroksida. Untuk senyawa dengan rumus NaOH, namanya adalah natrium hidroksida. Sedangkan untuk senyawa dengan rumus MgOH2 kali, namanya adalah magnesium hidroksida. Sebelum saya akhiri pembelajaran pada pokok bahasan tata nama senyawa kimia, ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk pekerjaan di rumah atau untuk tugas mandiri. Demikian tadi pembelajaran kimia untuk pokok bahasan tata nama senyawa kimia. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.